Oke, sambil jalan saya mulai saja. Jadi pada kesempatan ini akan kita pelajari yaitu pajak pertambahan nilai. Jadi kalau kita mau ngomong pajak pertambahan nilai ya, setiap barang itu dirubah ya, dirubah menjadi barang, misalnya bahan baku menjadi barang setengah jadi, menjadi barang jadi, itu adalah berarti ada perubahan nilai dari bahan baku menjadi barang setengah jadi. Maka itu kalau dijual kepada, misalnya ini adalah perusahaan yang memproduksi bahan baku menjual kepada perusahaan yang memproduksi barang setengah jadi, maka akan kena pajak pertambahan nilai karena ada perubahan dari nilai barang bahan baku menjadi barang jadi. Begitu juga dengan barang setengah jadi, perusahaan barang setengah jadi menjual barang menjadi kepada perusahaan barang jadi, maka akan kena pajak pertambahan nilai. Dan ini tentu yang menanggung adalah pihak yang menerima barang, ya, pihak yang menerima barang atau membeli barang, atau juga bisa dikenakan juga pada penjualan jasa. Jadi siapa yang menerima jasa, misalnya saya mengikuti lembaga, ikut pelatihan ya, pada suatu lembaga, ya, lembaga itu memberikan pelatihan akuntansi, maka eh, pengenaan PPN akan terkena pada saya sebagai pengguna jasa karena pembeli jasa. Nah, jadi di sini pajak tambah nilai itu juga berlaku untuk barang ekspor, ya, barang ekspor maupun barang impor. Jadi di sini apa sih kelebihan pajak pertambahan nilai itu? Tentunya yang pertama adalah menghindari, ya, pajak berganda, menghindari pajak double, ya, penarikan pajak double. Ya, berikutnya artinya apa? Jangan sampai kalau yang pertama ini mengenai pajak berganda ini jangan sampai kita sudah bayar PPN tapi kita kena lagi pajak pertambahan nilai lagi ya. Jadi ini cukup sekali dikenakan pada siapa penerima, ya, BKP barang kena pajak, atau penerima jasa kena pajak, atau pembeli jasa kena pajak, atau pembeli barang kena pajak. Jadi cukup satu kali, jangan sampai terjadi double tax. Yang kedua, kelebihannya pajak tambah nilai adalah yang kedua menggunakan tarif tunggal sehingga memudahkan pelaksanaan, ya, pelaksanaan yang terutama dalam menyetor kewajiban yang harus dibayar terkait dengan pajak tambah nilai, ya, maupun pemungutan pajak pertambahan nilai oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah secara resmi untuk melaksanakan pemungutan pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, netral dalam persaingan dalam negeri. Ya, jadi netral dalam persaingan dalam negeri. Yang keempat, netral dalam perdagangan internasional. Ya. Yang kelima adalah netral dalam pola konsumsi. Yang keenam, tentu dapat memicu atau mendorong kegiatan ekspor. Ya. Jadi kalau ada perusahaan yang ada di dalam negeri, perusahaan yang ada di dalam negeri, kemudian dia membuat produk yang tujuan ekspor, maka tentu pajak pertambahan nilai itu akan dikenakan kepada pihak pembeli. Perlu tahu juga PPN ini atau pajak pertambahan nilai ini merupakan pajak tidak langsung. Jadi kalau Anda melihat di dalam laporan raja atau laporan rugi laba, ya, yang nampak seperti itu laporan rugi laba, di dalam laporan laba pajak pertambahan nilai tidak nampak. Ya. Jadi sejatinya ini adalah dinyatakan sebagai direct tax atau pajak
indirect tax ya, atau pajak tidak langsung. PPN juga dinyatakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Ya, berikutnya dasar pengenaan pajak. Ya, dasar pengenaan pajak untuk PPN ya, maupun pajak pertambahan nilai bank mewah. Ya, di sini ada ya harga jual ya, harga jual. Bisa jadi dasar pengenaan pajaknya dasar pada harga jual barang tersebut. Atau juga yang berikutnya bisa jadi pengenaannya itu di adanya penggantian. Ya. Atau bisa juga nanti dasar untuk pengenaan pajaknya nilai impornya, barang yang diimpor nilainya berapa. Ya. Atau bisa jadi dasar pengenaannya tarif pajak itu dikenakan berdasarkan nilai ekspor. Barang yang diekspor itu berapa? Nah, ini dinamakan dengan dasar pengenaan pajak atau tax base. Ya. Jadi ini menjadi hal yang perlu dilihat bahwa DPP-nya dasar pengerjaan pajaknya atas dasar apa. Ya, berikutnya ya bagaimana tarif PPN ya. Ya, saat ini memang ada kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ya. Ini yang terbaru. Kalau dulu sebelumnya adalah 10%, tapi saat ini sejak tanggal 1 April 2022 itu tarif PPN itu adalah 11%. Ya. Sementara itu tarif 0 ya, tarif 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud. Ya. Yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, ekspor jasa kena pajak atau JKP. Pengenaan tarif 0% tadi ini tidak berarti bahwa kita terbebas dari pengenaan pajak tambahan nilai. Dan demikian, pajak masuk yang telah dibayar untuk ya, barang kena pajak, BKP atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Ya, berikutnya ya, ya mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai dan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1994 ya. Karena kita menganut metode kredit atau kredit method serta kita menganut metode faktur atau invoice method. Ya. Dalam metode tersebut PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Jadi yang menyerahkan BKP atau JKP ini adalah pengusaha kena pajak. PPN atau pajak tambahan nilai dipungut secara bertingkat, tentu pada setiap jalur produksi dan distribusi. Seperti saya sampaikan tadi, ya barang diolah menjadi bahan mentah diolah menjadi bahan setengah jadi, maka penerimanya barang setengah jadi itu akan kena PPN, pajak tambahan nilai. Begitu juga dari barang setengah jadi menjadi barang jadi, maka penerima barang setengah jadi tadi yaitu perusahaan atau pabrik produksi barang jadi akan kena PPN. Begitu juga sampai nanti barang jadi itu sampai kepada konsumen, maka konsumen yang akan menanggung pajak tambahan nilai. Ya, jadi karena barang itu dibeli dari eh, pabrik barang jadi. Jadi dimaksud dengan secara bertingkat setiap jalur produksi dan distribusi. Maka dengan diterapkannya mekanisme pajak masukan atau metode pajak, tentu bisa dihindari unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak. Ya.
Jadi gampangannya jangan sampai nanti misalnya tadi pembeli pabrik bahan baku di samping kena PPN sendiri, dia juga kena PPN mengirimkan bahan baku tadi kepada barang jadi. Ya, nah ini kalau terjadi double begini kan tidak tidak menarik ya, atau tidak pasti akan terjadi double tax. Maka dari pabrik bahan baku menjual ke barang setengah jadi, maka yang menerima atau berpajak PPN-nya adalah pabrik barang setengah jadi. Nah, itu ya. Adapun sarana yang digunakan untuk melakukan penelitian pajak masukan, ya. Adapun sarana yang digunakan untuk melakukan penelitian pajak masukan adalah faktur pajak ya. Namanya mengkredit itu berarti kan mengurangi ya. Jadi pajaknya dikreditkan itu sebagai pengurangan. Ya. Adalah faktur pajak. Tentu menggunakan metode faktur pajak. Ya berikutnya adalah bagaimana mekanisme PPN. Nah, ya, yang pertama yaitu adalah ada pajak masukan. Ya. Pajak pertambahan nilai yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian terhadap barang jasa kena pajak. Ya. Atau PKB atau JKB. Pajak keluaran, pajak pertambahan nilai tentang yang wajib pajak oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyaluran barang kena pajak. Ya. Penyaluran kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak atau JKB. Jadi eh, artinya jika dia mengeluarkan barang ya untuk tujuan ekspor ya, maka di sini dia kena pungutan pajak keluaran yaitu PPN ya, PPN pajak keluaran. Sementara kalau dia datangkan ya dia kena pajak masukan ya. Yang keempat adalah jika ada selisihnya dapat direstrukturisasi, diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Yang kelima, ya surat pemberitahuan tahunan ya masa pajak pertambahan nilai. Laporan digunakan untuk melaporkan jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh suatu perusahaan atau individu dalam periode tertentu. Nah, ini adalah contohnya, ya, adalah contohnya di sini. Ya, bisa Anda lihat sepanjang bulan Maret 2024, ya, PT Mojopahit punya transaksi sebagaimana berikut. Ya. Yang pertama, dia membeli bahan baku seharga 100 juta. Nah, dipungut PPN sebesar 11 ya, juta. Ya, ingat tadi tarifnya adalah 11%. 11% dikalikan dengan 100 juta, maka mendapatkan tarif nilai PPN-nya adalah 11 juta. Terus yang kedua, PT Mojopahit membeli bahan baku penolong seharga 40 juta, maka dikalikan dengan 11%, maka PPN-nya nilainya adalah sebesar 4.400.000. Yang ketiga, menjual produknya seharga Rp 200 juta. Tentu PPN-nya ya dikalikan dengan 11%. 200 juta ya 2%, maka diperoleh PPN sebesar atau senilai 22 juta. Maka tentu Anda bisa menghitung PPN jumlah pajak keluaran ya. Ya. Berarti yang terakhir ini kan dia menjual 22 juta dikurangi jumlah pajak masukan ya, Anda lihat. Ya, dikurangi pajak masukan yaitu ya 11 juta ditambah 4.400.000, maka diperoleh 15.400.000. Maka terjadi PPN kurang bayar. Ya. Karena di sini kenapa kok kurang bayar? Karena di sini posisinya pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Ya.
Sebaliknya, jika terjadi pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, maka terjadi PPN lebih bayar. Dan kita bisa minta restitusi tadi. Ya, bisa dibayarkan mungkin ditunda tahun yang akan datang. Ya. Nah, maka dari sini PPN kurang bayar ini, ya kita kembali lagi, PPN kurang bayar ini 6.900 ini kurang bayar ya sebesar 6.600.000. Ini harus disetor ke kas negara. Ya, jadi ini bisa dilihat rumusnya intinya ya, value added tax ya, pajak utama nilai, value tax dibayar kepada pemerintah itu adalah hasil pengurangan dari pajak keluaran output VAT dikurangi dengan pajak masukan atau input ya, VAT ya. Ya, nah, bisa diikuti ya. Lalu, ya saya lanjutkan. Nah, bagaimana cara menghitung PPN? Ya, bagaimana cara menghitung PPN? Ya, di sini tentu Anda melihat ya, cara menghitungnya. Usaha kena pajak A, ya, menjual secara tunai barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak B dengan harga jual 25 juta. Maka tentunya PPN terutangnya adalah 11 juta, ya 11% kali 25 juta. Maka di PPN-nya nilainya adalah 2.750.000. Ya. Nah, tentunya PPN sebesar 2.750.000 ini karena dianggap sebagai pajak keluaran ya. Karena di sini kan PKPA menjual kepada PKWB yang tentunya dipungut oleh pengusaha kena pajak. Nah, jadi yang memungut di sini ya pengusaha kena pajak A. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak B, PPN senilai 2.750.000 ini dianggap sebagai pajak masukan. Ya, dianggap sebagai pajak masukan. Ya, jadi dianggap ya sudah membayar ya. Eh, Pengusaha kena pajak A sudah dianggap melakukan bayar. Ya, walaupun nanti pajak ini akan ditanggung oleh pengusaha kena B. Seseorang yang mengimpor ya, contoh yang kedua, seseorang yang mengimpor barang kena pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor ya, 15 juta. Nah, berarti ini kan mendatangkan ya, mengimpor itu membeli berarti ya. Istilahnya membeli. Maka PPN yang dipungut oleh Dijen Bea Cukai selaku badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan PPN, diperoleh nilainya adalah 15 juta kali 11%. Maka ini yang disetor yaitu senilai 1.650.000. Ya, berikutnya adalah eh, kita lihat di sini adalah bagaimana mekanisme kredit pajak. Ya, namanya kredit pajak itu berarti pajaknya sebagai pengurang. Ya, di sini. Ya, ya di sini bisa Anda lihat contohnya adalah eh, selama bulan takwim, ya, ya, bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagaimana berikut ini. Yaitu membeli bahan baku dan lain dari pabrikan senilai 100 juta. Ya, ya. Dan menyerahkan hasil produksi dengan harga jual 60 juta. Tentu pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain, ya, ini adalah senilai 100 juta dikalikan 11%. Maka diperoleh 11 juta. Ingat, ini adalah pajak masukan 11 juta. Sementara tadi dia menyerahkan hasil produksi atau dijual dengan harga 60 juta. Maka pajak keluaran yang harus dipungut adalah
60 juta dikalikan 11%. Maka inilah nilainya, 6.600.000. Ya, ternyata karena tadi pajak di sini terjadi selisih ya, pajak keluaran, pajak masukan 11 juta dikurangi dengan pajak keluaran 6.600.000. Ini dinamakan PPN yang lebih bayar. Ya, tadi saya sampaikan PPN kalau kurang bayar itu kalau nilainya ya, pajak keluarannya ya, itu lebih besar ya. Ya, kalau pajak keluarannya itu adalah lebih besar daripada pajak masukan. Tapi sini terbalik, pajak keluarannya ya itu pajak masukannya 11 juta, pajak keluarannya 6.400.000. Nah, ini dinamakan yang nilai 4.400.000 ini dinamakan dengan PPN lebih bayar. Tentunya kelebihan ini ya, dapat dikompensasi pada masa pajak berikutnya atau diminta kembali. Ya, tergantung Anda apakah nanti dikompensasikan, tak bayarkan aja Pak nanti untuk masa pajak tahun yang akan datang, atau mungkin Anda minta kembali ya uangnya ini ya, kelebihannya ini. Apabila dalam satu masa pajak, ya ini tadi saya sampaikan, saya ulang lagi, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisih merupakan yang pajak yang harus disetor ke kas negara oleh pengusaha kena pajak. Ya, nah, jadi perlu diingat ya, perbandingan pajak keluaran dan pajak masukan. Ya. Bagaimana? Apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar? Ya. Ya, contoh yang kedua, selama bulan takwim terjadi kegiatan sebagaimana berikut ini. Membeli bahan ya. Nah, ini kelihatan ya, kalau sini pembeliannya 90 juta, sementara kalau menjual dia 2 juta ya. Tentu ini terkait dengan pajak masukan dan pajak keluaran. Selama bulan takvim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut. Membeli bahan baku dan lain dari pabrikan 150 juta. Dan menyerahkan barang kena pajak subsidi dengan harga jual 200 juta. Maka pajak masuk yang harus dipungut oleh PKP lain adalah sebesar 90 juta dikalikan dengan tarifnya PPN 11%. Maka diperoleh nilai pajak masukan 16.500.000. Sementara pajak keluaran yang harus dipungut adalah ya 100 juta dikalikan dengan tarif PPN 11%. Maka pajak keluarannya adalah 22 juta. Nah, di sini terjadi harus setor. Ya, karena ternyata sudah saya sampaikan dari awal tadi, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan nilainya. 2 juta lebih besar daripada 4.500.000. Maka di sini PPN ini harus disetor ke kas negara dengan nilai 5.500.000. Ya. Ya, jadi paham ya ini ya. Saya kira paham ya. Oke, yang Iya, Kak. ya, jadi mudah sekali untuk ini ya materi ini. Nanti yang penting nanti mungkin untuk lanjutannya kita ngisi praktek, ngisi SPT PPN-nya ya. Sementara ini secara teori ya. Ya. Tadi yang penting yang harus Anda pahami bahwa pajak pertambahan nilai ini dikenakan ya, dikenakan kepada untuk pembelian atas barang kena pajak ataupun pembelian ataupun impor jasa kena pajak ya. Ya, jadi ya, aturan terbaru dulu tarifnya 10%, sekarang naik menjadi 11%. Ya, karena mungkin pemerintah berkepentingan ya untuk mendapatkan pemasukan dari sektor pajak. Ya.